Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastur, mahasiswa PPG LPTK UIN Salatiga, program PPG Batch 1 Kementerian Agama 2025, akan mempersembahkan uji kinerja pembelajaran PAI-SD. Berikut ini video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mas-mas mbak-mbak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk semua. Ada yang tidak masuk? Dua anak. Siapa yang nggak masuk teman-teman? Mas Pandu sama? Oh, Mas Pandu saja. Ya. Mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini kita memasuki pelajaran lanjutan, yaitu pelajaran yang kelima atau bab terakhir di semester 2 ini. Ini adalah pelajaran tarikh atau sejarah lanjutan dari semester 1 yang lalu. Masih ingat semester 1 yang lalu kita mempelajari perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Masih ingat teman-teman? Selanjutnya ini nanti pelajaran kita fokus ke 3 hal. Yang pertama yaitu setelah mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, Kanjeng Nabi yang pertama membangun Masjid Nabawi. Nah, nanti akan Ustadz perlihatkan bagaimana tayangannya. Adapun yang perlu kita ketahui pelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu menceritakan kisah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah bagaimana Kanjeng Nabi itu membangun kota Madinah. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Kanjeng Nabi untuk membangun masyarakat Madinah yang damai dan bersatu. Kemarin mungkin di rumah ada yang sudah membaca materi bab 5 ini, ada? Ada apa ada? Alhamdulillah kalau ada. Selanjutnya ini nanti Ustadz akan tampilkan videonya. Tapi sebelum video kita putar, nah ini nanti ada sedikit proyek yang akan kita kerjakan. Silakan teman-teman. Nah ini proyeknya dipelajari terlebih dahulu. Nanti videonya akan Ustadz putar. Ada beberapa video kalau nggak salah tentang kota Madinah ini. Kan teman-teman ditulis nama kelas, jangan lupa nomor absennya. Sudah ditulis namanya semuanya? Oke, kita akan lihat video yang pertama. Itu ketika sampai di Madinah. Jangan lupa para sahabat Ansor atau Muhajirin yang sudah lebih dahulu sampai di kota Madinah, mereka bergembira ria atas kedatangan Rasulullah. Ayo semuanya berdiri, seolah kita menyambut kedatangan Rasulullah. Semuanya berdiri. Tola al-badru, ayo semuanya berdiri, kita bersemangat, kita berandai-andai kita sebagai sahabat Ansor yang menyambut kedatangan Rasulullah.
wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Nah, saat itu pembentukan titik lokasi masjid lokasi yang akan didirikan Masjid Nabawi. Nah, di dua orang sahabat Ansor yang terpilih, yaitu tanahnya yang akan dipilih berlokasi Masjid Nabawi nanti. Akan diresapi bagaimana pembangunan dari awal sampai akhir. Nanti tugas kalian sebagaimana yang ada di lembar itu, nanti akan bagaimana menggambarkan Masjid Nabawi itu terbangun. Nah, perhatikan. Boleh duduk Mbak, silakan duduk. Sudah tulis namanya. Bagaimana? Ya nanti itu terakhir yang dikerjakan mulai ini nanti. Perhatikan videonya dulu. Yang kalian ambil sisi positifnya, termasuk perilaku terpuji apakah yang diperlihatkan oleh sahabat Ansor dan Muhajirin ketika bersatu padu gotong royong membangun Masjid Nabawi. Silakan. Nah, jangan lupa. Ada yang pernah umroh teman-teman? Yang pernah melihat langsung Masjid Nabawi sekarang? Bagaimana Masjid Nabawi sekarang, Mbak? Megah kan? Tidak seperti awalnya berdiri seperti ini tadi kan? Ini film hanya ilustrasi, tapi paling tidak kita bisa menghayati bagaimana prihatinnya zaman Kanjeng Nabi, zaman tempo dulu. Masjid didirikan dengan sederhana seperti itu, beda dengan zaman sekarang. Teknologi bangunan, arsiteknya semakin canggih seperti yang kalian saksikan. Yang pernah umroh mungkin bisa, atau beberapa teman mungkin ada yang melihat via YouTube. Ya Pak enggak? Masjid Nabawi bahkan bisa live. Sekarang ada siaran TV yang live kota Mekah atau Madinah, bisa kita lihat, saksikan sekarang. Termasuk orang-orang yang sedang beribadah bisa kita perlihatkan. Jauh seperti zamannya awal Islam zaman dulu itu. Selanjutnya tugas kalian, pertanyaan pemantik, silakan dilihat yang ada di lembar project itu. Silakan dikerjakan di situ, tulis tangan, enggak apa-apa.
Nah, adapun untuk aktivitas 1, nanti akan Ustadz bagikan ini kertas gambarnya. Kemarin sudah ya, nanti menggambar untuk yang masjid. Oke ya. Silakan sambil dikerjakan. Nah, ini kertas gambarnya. Jangan lupa kasih identitas. Nama singkat nggak apa-apa yang ini. Jangan lupa nomor absennya. Oke, waktu masih lama, 10 menit ya. Ya, ini masih tugas individu ya, untuk kelompoknya nanti setelah jarum panjang diangkat 2. Silakan kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan Ustadz. Ini materi yang semester 1 yang pernah kita pelajari dulu. 3 soal, siapa yang sudah selesai? Anak-anak ini siapa yang sudah selesai? 3 soal pemantik. Alhamdulillah kalau sudah. Silakan kita lanjutkan, langsung gambar semampunya. Kemarin kita sudah pernah praktek membuat Masjid Nabawi di Tambak. Masih ingat apa ingat? Nah, alhamdulillah masjidmu sudah tenggelam oleh air banjir. Nah, tambaknya penuh air sekarang. Ya apa ya? Nah, sekarang kalian gambar seperti yang video yang kalian tonton tadi. Oke, sudah. Ustadz anggap untuk yang tugas yang pertama, nanti kita lanjutkan setelah video yang kedua. Oke teman-teman, mari kita rehat dulu sejenak. Mari kita minum es jus. Tapa es jus. Lagi, minum es jus. SYT Omar bin Khattab. PAI PABB. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan teman-teman, kita lihat dulu video yang kedua tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mematuhi seluruh kelompok masyarakat. Tujuannya agar tercipta keamanan dan kerukunan antar kaum muslim, musyrik dan Yahudi yang tinggal berdampingan di Madinah. Madinah bukanlah kota yang besar. Silakan diperhatikan. Kelihatan geser sana.
Orang seperti Abdul Abu Ubay ini digolongkan sebagai orang munafik. Oke, sekarang teman-teman setelah melihat video tadi, nanti ada video terakhir yang bukan animasi. Tapi sebelumnya Ustadz bagi menjadi berapa kelompok ini? 6 apa 5? Ini 2 kelompok ya. Halo, silahkan menghadap ke sana. Nah, ini kelompok 1. Silakan ke belakang. Kelompok 2. Tugas yang aktivitas 2 itu sifatnya kelompok. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, nanti mengerjakannya cuma 1. Nanti yang itu perwakilan silakan bekerja sama. Posisi duduknya boleh berubah, silakan. Boleh berubah di balik kursinya. Ayo segera. Iki orang gelem madhep ke belakang iki piye? Kelompokmu ikut sini loh. Iya, boleh. Kakinya. Silakan dikondisikan tempat duduknya. Maaf, ini 6 orang ya kelompok sini. Tugasnya yang jelas membuat, halo, semuanya perhatikan. Ini tugas yang sangat mudah tapi harus dikerjakan secara berkelompok. Silakan gunakan kata-kata inspiratif. Maaf, tadi sudah melihat 2 video tadi kan? Ini nanti semua anak tugasnya perhatikan, menulis nama panggilanmu sendiri. Terus misalkan ini ya, Adel. Terus silahkan pilih salah satu kata perilaku terpuji yang dicontohkan oleh kisah sahabat Ansor, Muhajirin dan penduduk Madinah tadi. Misalkan adil, nah, sifatnya adil. Masing-masing nama tidak boleh sama. Mosok adil karo Abi misalkan, ini kok jawabannya adil lagi, tidak boleh. Harus kata perilaku terpuji yang lainnya. Paham kan? Yang anggotanya 5 anak, cukup 1 saja sifat yang kalian tuliskan. Namamu, nama panggilan. Sambil berkeliling, Ustadz akan memperlihatkan sejarah Piagam Madinah versi yang paling berkesan. Sambil ini video yang terakhir untuk kita. Ayo segera ditulis sambil kita melihat versi aslinya. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau saat kota terakhir masih bernama Yasrib, di sana terdapat 2 kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya. 2 kabilah besar di Yasrib tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraiza dan kabilah Karas dengan sekutu Yahudi Bani Nadir. Keadaan Madinah yang diwarnai pertikaian antar suku dan perdebatan antar agama sudah mencapai puncaknya. Ditambah tidak adanya sebuah kekuasaan politik tunggal membuat kondisi politik Madinah seakan berada pada status vacuum of power. Artinya tidak ada sebuah kekuasaan politik yang diakui oleh seluruh suku bangsa. Jangan gini ya. Di shooting kok gini. Dari 120 tahun mereka berseteru dan terlibat peperangan. Bila ambil air wudhu, silahkan. Ambil air wudhu. Oke. Ambil air wudhu. Wajahmu ya ketok. Paling dekat kamera wali yang ambil air wudhu. Karas menang atas Aus. Sebagai puncaknya, perang Buat, Aus menang atas Karas. Kendati demikian, kedua kabilah tersebut sebenarnya melakukan perdamaian, tetapi tidak menemukan sosok. Ayo, sudah selesai tugasnya. Yuk sambil ditulis nama pertama, ayo panggil nama panggilannya. Yang besar tulisannya. Dan didukung oleh semua golongan masyarakat. Sudah sampai mana ini? Yang besar dong tulisannya. Di yang tugas kelompok sudah sampai mana? Tugas kelompok sudah sampai mana? Ditulis yang besar. Tugas kelompoknya. Oke, tugas yang kedua selain menuliskan ini sifat tadi,
Yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, harapanmu terhadap negara kita. Bagaimana harapanmu terhadap negara kita? Inginnya yang bagaimana? Misalkan, si Adel tadi misalkan mau mengharap negaranya misalkan damai, ya, ditulis damai. Nah, harapanmu terhadap negara kita, apakah kita kepengen perang? Enggak kan? Nah, silakan dituliskan harapanmu. Harapan yang positif, Pak. Masuk harapan negatif, kepengen perang. Kamu mau jadi apa kalau perang? Ada yang pengen negara kita perang? Astagfirullah. Nanti seperti yang ada di Timur Tengah. Negaranya perang saudara. Nggak bisa sekolah, nggak bisa seperti kita ini. Seperti suku Quraisy, Bani Auf, Sa'idah, Al-Haram, Jutsiyah, An-Najjar, Amr bin Auf dihimbau untuk tetap kompak. Selesai video langsung dikumpulkan. Video selesai langsung Ustadz tarik tugas kelompoknya. Ayo segera. Ya sama, seperti hanya dalam membayar pihak dan membebaskan tawanan. Sesama muslim dan juga yang tergabung dalam perjanjian tidak diperbolehkan membuat persekutuan baik tanpa sendiri. Kelompok Ustadz tarik. Ayo, mana tugas kelompok 1? Kelompok 2 selesai. Ya, ini yang kelompok 2. Kelompok 3 sudah segera. Kelompok 4, kelompok 5 selesai video ditarik. Tadi sudah kesepakatan. Sini. Ndang, ayo segera, Ustaz tunggu. Tugas individu ayo segera dikumpulkan juga. Sudah? Baru kelompok 2 dan 5. Kelompok 1, 3, 4 belum mengumpulkan, ayo. Lima menit lagi. Silakan yang belum paham boleh tanya Ustadz. Kelompok 3 sudah. Ayo kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 4. Ayo tugas individunya dicentang ya atau tidak, refleksi diri. Dicentang saja ya, dicentang. Boleh gitu, tambahin centang aja. Tambahin centang ya. Untuk tugas menggambarnya dilanjutkan di rumah. Tapi yang ini dikumpulkan ya. Nama. Sudah? Ustaz berbeda. Kadar kelihatan tadi ya? Ayo, tugas kelompok ini. Oke. Kelompok 1 lama sekali, Masya Allah. Ayo. Belum. Yang mana? Sampun. Oke. Kelompok 1, saya tunggu. Ayo, yang tugas individu. Selain gambar nanti diselesaikan di rumah. Tugas yang ini, yang dicentang sudah. Ya. Buat panjang, buat memanjang. Tugas individunya. Ini loh, kok belum kamu centang ya atau tidaknya? Oke. Siapa yang belum? Oke, yang belum maju loh, tak suruh maju nanti mengumpulkannya.
Oke. Oke, yang belum silakan dikumpulkan. Waktu kita pertemuan hari ini hampir selesai. Waktu tinggal beberapa saat lagi. Ayo silakan. Ya, yang pinjam LKS bisa dikembalikan. Nanti bareng. Kalau belum ditutup jangan. Oke ya, ayo Mas yang belum. Mas, halo, silakan duduk. Nggak usah dilayani dulu. Ayo silahkan, ayo. Tugas kelompoknya mana? Nggak selesai-selesai. Ayo segera. Perhatikan ya, untuk tugas menggambar yang di kertas gambar itu silakan dilanjutkan di rumah. Pakai pewarna dan boleh dihiasi sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Pertemuan yang akan datang insya Allah langsung dikumpulkan ya. Tidak boleh dilanjutkan lagi, langsung dikumpulkan saja pertemuan berikutnya. Oke Mbak, silakan duduk sebelum kurang Mbak. Ayo segera. Sudah semuanya ya? Oke. Sebelum Ustadz akhiri, maaf, tadi sudah Ustadz berjanji atas pertanyaan teman kita, tanya jawabannya. Nah, yang jelas kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini, kita diberi teladan oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Yang pertama, maaf, perilaku terpujinya apa coba? Mereka bisa menjalin ukhuwah. Betul apa betul? Ukhuwah antar sesama umat Islam, antara kaum Ansar dan Muhajirin, itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah sesama warga negara kota Madinah. Ingat, Madinah itu dulu adalah miniatur negara. Negara Madinah, undang-undangnya disebut Piagam Madinah. Jadi ada yang beda agama, mereka diikat jadi satu dengan Piagam Madinah tadi. Berikutnya juga di situ kita dicontohkan bagaimana Kanjeng Nabi sebagai pemimpin agama, iya, pemimpin negara juga iya. Makanya kita sebagai umatnya, kita bisa mensuri tauladan nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Adapun waktu mungkin hanya terbatas sampai di sini. Silakan bisa kalian kembangkan mencari sumber belajar dari sumber yang lain, bisa buku bacaan ataupun dari internet. Bisa dipahami teman-teman? Termasuk tugas menggambar yang itu yang kalian bawa pulang bisa dilanjutkan di rumah. Silahkan cari imajinasimu, boleh mencari sumber yang lain, bisa kalian tiru. Oke ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak, Ustadz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan boleh keluar.